Mutiara Hitam, Jilid 10 Bagian 2. Pinceng pernah mendengar nama besar Xiao bin Lomo. Apakah Lomo mengandalkan kepandaian tidak memandang mata kepada Pinceng atau aku dan malam ini sengaja hendak mencoba kepandaianku? Hohohahaha, sama sekali tidak. Salah mengerti, salah mengerti. Mana bisa aku begitu tak tahu diri membentur gunung? Aku Xiao bin Lomo selamanya mengenal orang gagah. Aku sengaja datang untuk berkenalan dan bersahabat. Dan sebagai bukti kemauan baikku, aku datang membawa hadiah seorang dara jelita yang liar. Bukan sembarangan dara, tapi gadis berjuluk Mutiara Hitam untuk dipersembahkan kepada Boule Kausu. Pada saat itu Ma Qiu sudah lari menghampiri Xiao bin Lomo dan berkata, suaranya gugup. Lo Qianwei, dalam keributan, dua orang tawanan telah lolos. Apa? Sekali ini Xiao bin Lomo lupa ketawanya dan mukanya kelihatan marah sekali. Goblok kau! Hayo lekas kejar sampai dapat. Ia lalu menjura kepada Boule Kausu setelah melihat Kep Jiliong berkelebat pergi untuk mengejar tawanan yang lolos, menjura dan berkata, maaf, Kausu, aku harus menangkap kembali tawanan itu dan mempersembahkan kepadamu sebagai bukti niat baikku. Besok aku naik untuk menghadap. Tanpa menanti jawaban, Xiao bin Lomo lalu berkelebat pergi menyusul anak buahnya. Iblis tua itu mencurigakan, kata Xiang Mo Xinni. Dia memang jahat dan sama sekali tidak boleh dipercaya, kata Po Leng In. Sudah Ticu atau murid laporkan bahwa dia adalah seorang di antara butek ngosian yang membiarkan saja ketika Ticu dihina di Cheng Liongsan. Harus diberi hajaran. Xiang Mo Xinni sudah siap untuk mengejar ketika tiba-tiba terdengar suara tanduk ditiup dari puncak. Itulah tanda rahasia yang digunakan oleh pasukan Hesi-Hesia untuk memberi tanda bahaya. Agaknya di puncak terjadi hal yang tidak baik. Marilah, Kim Bwe, kita lihat ke atas. Urusan Xiao bin Lomo kita tunda sampai besok, kita lihat apa kehendaknya besok. Ketika dua orang sakti itu dengan gerakan cepat laksana terbang berkelebat ke arah puncak, wajah Po Leng In menjadi pucat. Ia dapat menduga apa maknanya tanda bahaya yang ditiup orang di puncak itu. Tentu Qiang Liong sudah turun tangan dan agaknya ketahuan penjaga. Dengan jantung berdebar tak enak, ia lalu berlari cepat pula menyusul gurunya dan Boule Kausu, mendahului para pendeta jubah merah yang juga berlari-lari naik. Dugaan Po Leng In memang tepat. Qiang Liong yang ditinggalkan wanita ini di lereng gunung itu menanti sampai cuaca menjadi gelap. Dan tepat seperti yang dipesankan Po Leng In, ia lalu mendaki ke puncak melalui lereng berbatu. Gerakannya cepat sekali, akan tetapi ia berlari naik dengan amat hati-hati dan waspada. Begitu tiba di puncak, hatinya girang melihat keributan dan melihat para pendeta baju merah berlari-larian keluar masuk pintu gerbang yang terjaga kuat oleh orang-orang Hesi-Hesia. Kemudian dari tempat persembunyiannya di luar tembok, ia melihat pula pendeta baju merah yang buntung kaki kirinya berkelebat cepat keluar tembok bersama seorang wanita cantik berambut panjang. Ia dapat menduga bahwa tentu mereka inilah Boule Kausu dan Xiang Mo Xinni. Biarpun hanya mendengar keterangan dari Po Leng In, namun kini melihat gerakan mereka berdua demikian cepat, ia tahu bahwa dua orang itu amat sakti. Maka legalah hatinya ketika melihat dua orang ini berlari turun diikuti beberapa orang pendeta baju merah dan sepasukan orang-orang Hesi-Hesia. Ia segera meloncat ke atas tembok pada saat peronda dan penjaga sedang lengah karena keributan yang terjadi di bawah puncak. Makin terasa olehnya jasa Po Leng In, karena ia maklum bahwa andai kata tidak terjadi keributan di bawah puncak, andai kata Po Leng In tidak sengaja memancing keributan dan memancing keluar dua orang sakti itu serta menimbulkan kesibukan di puncak, akan sukarlah baginya untuk dapat melompati tembok yang selalu terjaga rapat itu. Gerakan Qiang Liong memang amat cepat sehingga tubuhnya sukar diikuti pandangan mata orang biasa. Ketika ia meloncat ke dalam dan bergerak menyelinap di antara bangunan-bangunan di situ, yang tampak hanya berkelebatnya bayangan putih saja. Betapapun juga, ia menghadapi kesulitan ketika ia tiba di bangunan terbesar di tengah-tengah kelompok bangunan itu, seperti yang ditunjukkan oleh Po Leng In. Bangunan ini terjaga, baik di bagian depan, kanan kiri, belakang, maupun atas. Dengan hati-hati sekali Qiang Liong mengintai dan mengatur siasat. Agaknya bangunan besar-besar yang menjadi tempat tinggal Boule Kausu dan para selirnya, juga termasuk tempat kediaman Xiang Mo Xinni, mempunyai penjaga-penjaga tetap. Di depan terjaga 4 orang, di belakang, kanan, dan kiri masing-masing 3 orang dan di atas genting tampak menjaga 2 orang. Dari semua penjaga itu, agaknya penjaga di atas genteng merupakan penjaga berkepandaian tinggi karena mereka adalah 2 orang pendeta jubah merah.
Adapun penjaga lain adalah orang-orang hesi-hesia tinggi besar. Qiang Liong lalu mengumpulkan beberapa buah batu kecil, kemudian menyelinap ke sebelah kiri bangunan itu. Beberapa detik kemudian, 3 orang penjaga di sebelah kiri rumah besar itu roboh dan tak sempat mengeluarkan sedikit pun suara karena tengkuk mereka disambar batu-batu kecil yang membuat mereka roboh pingsan tanpa mengetahui sebabnya. Cepat bagaikan bayangan setan, Qiang Liong melompat keluar dan sekaligus mengempit 3 tubuh penjaga itu dibawa ke tempat gelap, ditotok lumpuh, dan disembunyikan di bawah gerombolan pohon kembang. Berturut-turut ia lakukan hal seperti pada penjaga di kanan, depan, dan belakang sehingga dalam waktu beberapa menit saja 13 orang hesi-hesia yang menjaga rumah itu sudah rebah tumpang tindih dalam keadaan pingsan di bawah pohon. Tepat seperti dugaan Qiang Liong, 2 orang penjaga di atas rumah, yaitu 2 orang pendeta jubah merah, ternyata adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian, tidak seperti 13 orang hesi-hesia yang hanya kuat saja. Buktinya, sambitan kerikil dari tangan Qiang Liong itu tidak merobohkan 2 orang wesio jubah merah ini, hanya membuat mereka terhuyung-huyung saja di atas genteng. Qiang Liong tidak mau memberi kesempatan. Tubuhnya berkelebat cepat melayang naik ke atas genteng. 2 orang pendeta jubah merah yang masih belum pulih kagetnya menyambutnya dengan usaha perlawanan. Namun sia-sia, tingkat kepandaian mereka masih terlalu rendah untuk menandingi pemuda sakti ini. 2 kali tangan Qiang Liong bergerak dan mereka sudah tertotok lumpuh dan di saat lain tubuh mereka sudah dilempar di tumpukan tubuh para penjaga lain dalam keadaan pingsan dan lumpuh. Akan tetapi Qiang Liong tertegun dan mau tidak mau harus mengagumi kesetiaan dan kegagahan para penjaga dan 2 orang pendeta itu karena betapapun dipaksa dan diancamnya, ketika ia mencari keterangan tentang 2 orang gadis tawanan, mereka itu tetap membungkam. Terpaksa Qiang Liong lalu mencari sendiri, menyelinap ke dalam bangunan besar itu. Ketika 4 orang pelayan wanita menyambut munculnya dengan mata terbelalak ketakutan, Qiang Liong cepat mengangkat tangan dan berkata, "Aku tidak akan menyusahkan kalian, aku datang untuk menolong 2 orang tawanan, 2 orang gadis yang ditawan oleh Bou Le Kausu. Beritahu di mana mereka dan aku akan membawa pergi mereka dari sini dengan segera." Dengan tubuh gemetar 4 orang pelayan itu berlutut dan saking takutnya tak seorang pun dari mereka dapat menjawab. Dan pada saat itu kembali bermunculan wanita-wanita pelayan yang muda-muda dan cantik-cantik. Diam-diam Qiang Liong mengeluh dalam hatinya. Tidak dirobohkan berbahaya, untuk menyerang mereka ia tidak tega karena mereka itu adalah wanita-wanita lemah. "Hayo lekas beritahukan di mana adanya 2 orang gadis tawanan itu. Kalau tidak, terpaksa aku bunuh kalian," ia sengaja mengancam. "Ampun, mereka di sana, di kamar belakang." Seorang pelayan akhirnya dapat menjawab. "Lekas bawa aku ke sana." Pelayan itu terhuyung-huyung ketakutan, akan tetapi dapat berjalan menuju ke ruang belakang, diikuti oleh Qiang Liong dari belakang. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah kamar yang pintunya bercat merah, daun pintunya tertutup. Dengan pengerahan tenaganya, sekali dorong saja daun pintu itu terbuka dan Qiang Liong mengeluarkan suara mengutuk ketika ia melihat Xiang Kui dan Xiang Hui, 2 orang gadis cucu ketua Bengkau yang cantik itu, terbelenggu di atas pembaringan dalam keadaan telanjang. Melihat tumpukan pakaian mereka di atas pembaringan, Qiang Liong cepat meloncat dekat dan sebentar saja semua belenggu yang mengikat 2 orang gadis itu sudah dipatahkan. "Lekas pakai pakaian kalian," bisiknya sambil membalikkan tubuh, tidak mau melihat kakak beradik yang telanjang itu. Xiang Kui dan Xiang Hui dengan muka merah sekali cepat-cepat mengenakan pakaian mereka. "Untung kau datang tepat pada waktunya, Liong Towako," kata Xiang Kui dengan suara terharu. "Terima kasih, Towako. Mari sekarang kita hajar sampai mampus monyet-monyet gundul itu," seru Xiang Hui penuh kemarahan. Qiang Liong menoleh menghadapi mereka. Mendengar ucapan mereka, melihat sikap dan keadaan mereka, hatinya lega. Ia maklum bahwa kedatangannya belum terlambat. "Xiao Moi, jangan bicara tentang menghajar mereka. Jumlah mereka banyak sekali. Yang paling penting sekarang, di mana adanya Hanki adik kalian?" Barulah Enci adik itu teringat dan mereka menjadi bingung. "Begitu terculik, kami berdua selalu dikeram ke dalam kamar ini dan tak seorang pun di antara pelayan ada yang mau membuka mulut memberitahu di mana adanya Hanki. Mari kita cari," kata Xiang Kui penuh semangat. Qiang Liong menggeleng kepala, lalu menarik tangan mereka keluar dari dalam kamar itu, terus ke ruang depan. Di ruangan ini terdapat rak senjata dan ia menyuruh kakak beradik itu memilih senjata. Xiang Kui dan Xiang Hui memilih sebatang pedang dan begitu tangan mereka memegang senjata, 2 orang nona ini kelihatan bersemangat sekali.
Mereka sudah gatal tangan untuk mengamuk dan mengadu nyawa dengan orang yang telah membasmi keluarga mereka dan bahkan telah menculik dan nyaris membunuh mereka. Melihat sikap ini, Qiang Liong berbisik, "Lekas kalian lari dari sini, ambil jalan dari kiri bangunan ini. Di sana ada sebatang pohon, kalian loncati pagar tembok melalui pohon itu dan melarikan diri keluar. Aku akan mencari Han Qi baru menyusul kemudian." "Mana bisa begini?" Xiang Hui mencela. "Aku tidak mau lari. Aku akan mengadu nyawa dengan monyet-monyet gundul itu." "Biarkan kami berdua membantumu, Towako." Xiang Kui juga berkata, nadanya mendesak. "Jiwi Xiao Moi harap jangan salah mengerti. Keadaan di sini berbahaya sekali dan amat kuat. Kalau tidak kebetulan ada musuh menyerbu sehingga semua tokoh di sini terpancing keluar, aku sendiri agaknya belum tentu dapat menolong kalian dengan mudah. Kalau Han Qi sudah dapat kutolong, tentu aku ikut melarikan diri bersama kalian. Akan tetapi sekarang aku harus mencari Han Qi lebih dulu. Justru untuk adik kami itu kami harus bantu, kalau perlu dengan taruhan nyawa," kata Xiang Hui. "Qiang Liong habis sabar. Kalian harus mengerti, kepandaian mereka hebat. Aku sendiri belum tentu dapat menang menandingi mereka, masih harus melindungi kalian, berarti kita semua berempat akan binasa semua." "Kami tidak takut mati," Xiang Kui dan Xiang Hui berseru saling mendahului. Qiang Liong melotot. "Kalau aku bekerja sendirian, lebih besar harapan dapat menolong adikmu. Kalian hendak menggangguku, ingin semua ditangkap dan semua mati sehingga tidak akan ada orang yang membalas kematian ayah bunda kalian. Masih tidak cepat-cepat pergi?" Dua orang gadis itu seketika menjadi pucat wajahnya, saling pandang kemudian bagaikan dua ekor ayam digebah, mereka meloncat keluar dan menghilang di dalam gelap. Hanya terdengar mereka meninggalkan isak tertahan. Qiang Liong tersenyum geli. Dasar puteri-puteri Paman Busin gagah perkasa dan berani mati. Ia memuji, hatinya perih teringat akan kematian Kam Busin dan istrinya yang begitu menyedihkan. Segera ia teringat akan Kam Han Qi, maka cepat ia menyelinap keluar dari bangunan besar itu dan mendatangi para pelayan wanita yang berkumpul di sebuah ruangan dengan tubuh menggigil dan muka pucat. "Aku tidak akan ganggu kalian. Akan tetapi kalian harap memberitahu, di mana adanya Kam Han Qi, anak laki-laki kecil yang diculik dan dibawa ke sini sebagai tawanan." Setelah ribut bicara sendiri, akhirnya seorang pelayan berkata, "Kami tidak tahu orang gagah. Yang menahannya adalah Siang Mo Sinni." "Di mana kamar Siang Mo Sinni?" Pelayan itu hanya dapat menudingkan telunjuknya pada bangunan sebelah kanan bangunan besar itu. Tampak bayangan putih berkelebat dan pemuda baju putih itu sudah lenyap dari depan mata mereka. Para pelayan itu cepat berlutut dan saling peluk penuh rasa takut. Akan tetapi dua orang di antara mereka lalu berlari keluar. Biarpun kaki mereka menggigil, namun akhirnya mereka sampai juga ke tempat penjaga. Di sini dengan suara terputus-putus mereka lalu menceritakan tentang serbuan pemuda pakaian putih. Ributlah para penjaga, dan para pendeta jubah merah lalu membunyikan tanda tiupan tanduk untuk memberitahu para tokoh yang sedang turun puncak menghadapi lawan. Sebagian pula dengan senjata di tangan lalu menyerbu, lari ke arah bangunan yang menjadi tempat tinggal Siang Mo Sinni. Qiang Liong yang berhasil memasuki tempat tinggal Siang Mo Sinni, kaget mendengar suara tiupan tanduk itu. Ia maklum bahwa bahaya mengancamnya, bahwa suara itu merupakan tanda bahaya dan persiapan pihak lawan. Ia harus segera menemukan Han Qi. Rumah itu kosong, agaknya para pelayan sudah lari keluar. Ia cepat menuju ke belakang. Biasanya tempat tawanan adalah di bagian belakang. Kamar-kamar di belakang dimasukinya, yang pintunya tertutup didobraknya, namun ia tidak dapat menemukan anak itu. "Han Qi, Kam Han Qi!" Teriakan panggilan berkali-kali ini menggema di sekitar puncak karena suara Qiang Liong didorong oleh Hikang yang amat kuat. Namun tidak ada jawaban. Tentu saja Han Qi tak dapat menjawab karena pada saat itu Han Qi menggeletak di dalam kamar Siang Mo Sinni dalam keadaan pingsan. Suara tapak kaki banyak orang menyatakan bahwa rumah itu telah terkurung. Ia lalu melayang keluar dari dalam rumah melalui jendela. Dalam sekejap mata, belasan buah senjata tajam menyambutnya seperti hujan. Terang, terang, terang. Suara pertemuan senjata nyaring ini disusul robohnya 5 orang pengeroyok sekaligus. Ketika meloncat keluar tadi, ia telah mencabut keluar sepasang senjatanya yang aneh, yaitu sepasang pensil. Dengan tubuh masih melayang, ia dapat menangkis dan sekaligus merobohkan 5 orang pengeroyok. Dapat dibayangkan betapa lihainya pemuda ini. Akan tetapi jumlah pengeroyok makin bertambah. Orang-orang Hesi-Hesia sungguh pun tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, namun mereka adalah orang-orang peperangan yang ulet dan berani,
lagi pula amat kuat sehingga robohnya banyak kawan tidak mengecilkan hati mereka yang terus mengamuk dan mengeroyok. Jumlah mereka yang puluhan orang banyaknya ini diperkuat oleh belasan orang Wesio jubah merah yang memiliki ilmu silat cukup lihai karena mereka ini adalah kaki tangan sekaligus juga murid Bo Le Kausu. Hebat sekali amukan Qiang Liong. Dalam waktu setengah jam lebih, tidak kurang dari 20 orang hesi-hesia roboh tak dapat bangun lagi ditambah 7 orang pendeta jubah merah roboh terluka. Ia tidak akan melarikan diri sebelum dapat menolong Han Qi. Sepasang siang pit atau pensil di tangannya menjadi dua gulungan sinar memanjang, seperti dua ekor ular sakti saling belit dan melayang-layang di angkasa. Tahan senjata, mundur semua. Tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring berpengaruh. Qiang Liong tidak mengenal suara ini, akan tetapi semua pengeroyok seketika meloncat mundur sambil menarik senjata masing-masing, bahkan lalu mundur dan berdiri menjadi dua barisan dengan sikap menghormat. Karena menduga bahwa kini yang muncul tentulah Bo Le Kausu yang terkenal sakti bersama Xiang Mosin Ni yang kesaktiannya pernah ia dengar dari suhunya, maka Qiang Liong memegang sepasang senjatanya erat-erat, pandang mata ditujukan ke depan, seluruh urat syarafnya siap menghadapi lawan tangguh. Di bawah sinar obor yang dipegang kedua barisan berjajar di kanan kiri, tampaklah kini seorang pendeta gundul berkaki satu yang berjubah merah. Biarpun kaki kirinya buntung, namun dengan bantuan tongkat ia dapat berjalan dengan tegak dan cepat sekali. Di samping Wesio ini berjalan seorang wanita cantik yang berambut panjang. Bagus, engkau tentulah Bo Le Kausu dan Xiang Mosin Ni, iblis tua jantan betina yang amat keji. Qiang Liong membentak marah sekali. Bo Le Kausu membelalakkan matanya. Kalau seorang tokoh besar seperti Xiao Bin Lomo yang terkenal sakti masih jeri terhadap dirinya, bagaimana ada seorang pemuda seperti ini berani memaki dia dan Xiang Mosin Ni? Dan menyaksikan pengeroyokan tadi, melihat banyaknya murid-murid dan orang-orang hesi-hesia roboh, benar-benar pemuda ini luar biasa sekali. Keheranannya melampaui kemarahannya ketika ia bertanya, "Orang muda yang tak takut mati, engkau siapakah?" Dengan sikap tenang pemuda itu menjawab, "Aku si Qiang bernama Liong. Karena engkau melakukan kebiadaban di kalangan bengkau dan menculik wanita dan kanak-kanak, maka aku datang untuk menghadapimu. Bo Le Kausu, hayo kau bebaskan Kam Han Qi, anak kecil itu tidak tahu apa-apa." Bo Le Kausu mengangguk-anggukkan kepala sambil meraba kepalanya yang gundul. Ai, pantas kau seberani ini. Kiranya engkau inikah yang bernama Qiang Kongcu, putra Pangeran Sung yang terkenal sebagai murid suling emas. Tiba-tiba Xiang Mosin Ni melompat ke depan dan tertawa. Suara ketawanya melengking tinggi menyeramkan, sungguh pun wajahnya menjadi menarik sekali ketika tertawa, karena tampak giginya berderet rapi dan putih berkilauan di balik bibir merah. Cuping hidungnya berkembang kempis dan matanya menyinarkan api. Hai Hik, inikah murid suling emas? Bagus, kau wakili gurumu mampus di tanganku. Berkata demikian, kepala wanita ini bergerak dan dari kanan kiri pundaknya menyambar bayangan hitam. Siut, dahsyat sekali gulungan dua. Sinar hitam ini menyambar ke arah leher dan pusar Qiang Liong. Pemuda ini sudah menyaksikan kelihayan Po Leng In menggunakan rambut sebagai senjata, namun dibandingkan dengan gerakan ini, Po Leng In bukan apa-apa. Dua gumpal rambut panjang ini menyambar seperti dua ekor naga, mengeluarkan bunyi mengerikan dan mendatangkan bau harum yang mencekik leher. Pemuda ini maklum bahwa terkena hantaman ujung rambut ini akibatnya hebat, apalagi kalau sampai terbelit. Karena itu, cepat ia sudah menggerakkan sepasang pensilnya, menggetarkan sepasang senjata itu dengan tenaga sinkang. Plak-plak, Xiang Mosin Ni terkejut bukan main sampai mengeluarkan suara kaget ketika sepasang gumpalan rambutnya itu terpukul membalik. Getaran pensil itu tidak memungkinkan rambutnya untuk melibat. Rasa kaget ini berbalik menjadi kemarahan. Kembali kepalanya bergerak dan kini dua gumpalan rambut bergabung menjadi satu dan menyambar ke depan. Gerakannya seperti sebatang toya baja menghantam kepala Qiang Liong. Karena bergabung menjadi satu, maka tenaganya menjadi lipat dua kali. Menyusul serangan rambut ini, kedua tangan Xiang Mosin Ni juga bergerak melakukan pukulan dengan jari-jari tangan terbuka. Hebatnya, dari kedua telapak tangan itu keluarlah bau yang amis sekali, amis busuk dan tampak telapak tangannya merah seperti mengeluarkan darah. Qiang Liong yang tahu bahwa ia berhadapan dengan orang sakti, bekas musuh besar gurunya, tidak mau bersikap sembrono. Ia sudah siap dan kini ia menggerakkan kedua pensilnya seperti orang mencoret-coret di udara, menuliskan huruf-huruf indah dengan gerakan indah pula.
Dalam sekejap mata, sepasang pensilnya sudah membuat gerakan menyilang dan seperti menggunting rambut. Xiang Mo Xin Ni terkejut dan menarik kembali rambutnya melanjutkan pukulan telapak tangan merah ke arah dada dan lambung pemuda itu. Namun gerakan coret-coret selanjutnya itu secara otomatis membuat sepasang pensil sudah maju menyambut pergelangan kedua tangan Xiang Mo Xin Ni dengan totokan-totokan pada jalan darah. Kalau pukulan dilanjutkan, sebelum telapak tangan menyentuh baju Qiang Liong, tentu saja ujung pena akan lebih dulu bertemu dengan pergelangan tangan menotok jalan darah. Gerakan ini dilakukan seperti orang menulis huruf sehingga tak tersangka dan membingungkan lawan. Kembali Xiang Mo Xin Ni berseru keras dan menarik kedua tangannya sambil menggeser kaki mundur selangkah sehingga ia pun berhasil membebaskan diri daripada totokan kedua pensil. Qiang Liong, kau masih tidak mau menyerah? Lihat siapa mereka ini. Tiba-tiba Bo Le Kausu yang tadi memberi tanda kepada anak buahnya, menudingkan telunjuknya kepada dua orang gadis di sampingnya. Qiang Liong memandang dan matanya terbelalak. Wajahnya pucat karena dua orang gadis itu adalah Xiang Kui dan Xiang Hui, tampak lemas dan kakinya tangannya terbelenggu, memandang kepadanya dengan mata duka namun sedikit pun tidak takut. Liong Towako, maaf, kami tertangkap kembali, kata Xiang Kui, sedih melihat kekagetan dan kekecewaan yang membayang di mata Qiang Liong. Liong Towako, jangan hiraukan kami, kata Xiang Hui dengan suara lantang. Hahaha, Qiang Kongcu. Dua orang cucu ketua bengkau ini sungguh gagah dan manis. Sayang kalau mereka mati, menyerahlah, dan mereka akan kubebaskan. Liong Towako, kami tidak takut mati, teriak Xiang Hui. Benar Towako, jangan hiraukan kami. Jangan menyerah, lawanlah dan kalau dapat larilah, teriak pula Xiang Kui. Qiang Liong berdiri tegak ragu-ragu, wajahnya pucat. Melihat Bo Le Kausu memalangkan tongkatnya, mengancam di atas kepala dua orang gadis itu, maklumlah ia bahwa sekali ia bergerak, dua orang gadis itu tentu akan tewas. Dan dia seorang diri belum tentu akan dapat mengalahkan Bo Le Kausu dan Xiang Mo Xin Ni, apalagi dibantu banyak sekali pendeta jubah merah dan orang-orang hesi-hesia. Baru Xiang Mo Xin Ni seorang saja tadi ia sudah merasakan kelihayannya. Qiang Liong seorang pemuda yang cerdik dan tenang, maka sebentar saja ia sudah dapat mengambil keputusan. Bo Le Kausu, jangan seperti anak kecil. Bebaskan gadis-gadis itu dan adik mereka, kemudian kalau kau dan Xiang Mo Xin Ni ada kepandaian, cobalah untuk mengalahkan dan membunuhku. Sikapnya tenang, suaranya berpengaruh sehingga kembali Xiang Mo Xin Ni mengeluarkan suara kagum. Seperti suling emas benar, beginilah suling emas di waktu mudanya. Akan tetapi Bo Le Kausu tertawa bergelak. Orang muda sombong, gurumu sendiri si suling emas belum tentu dapat menandingi Pinceng, apalagi engkau muridnya. Kau lepaskan senjatamu dan menyerahlah, Pinceng ingin bicara denganmu dan Pinceng memerlukan bantuanmu. Pinceng berjanji akan membebaskan dua orang gadis ini. Tentang anak laki-laki itu, dia adalah hak Xiang Mo Xin Ni. Bagaimana aku dapat percaya omonganmu, Bo Le Kausu? Pendeta jubah merah itu marah sekali. Qiang Liong, kau benar-benar memandang rendah kepada Pinceng. Tak tahukah engkau dengan siapa kau bicara? Pinceng adalah ketua yang terhormat dari para pendeta jubah merah. Sebagai pendeta kepala, sekali Pinceng mengeluarkan kata-kata, pasti tak ditarik kembali. Qiang Liong tersenyum mengejek. Ia sengaja hendak memanaskan hati pendeta ini. Makin panas hatinya, kelak ia akan makin malu untuk menarik kembali kata-katanya. Siapa tidak tahu bahwa engkau menjadikan jubah merah dan kepala gundul sebagai kedok belaka, Bo Le Kausu. Engkau berpakaian pendeta, akan tetapi tidak hidup sebagai pendeta. Bagaimana aku bisa percaya omongan seorang pendeta palsu? Akan tetapi aku akan lebih percaya kalau engkau bicara sebagai pimpinan barisan hesi-hesia yang terkenal jujur dan perkasa. Suara Qiang Liong diucapkan nyaring dan lantang sekali sehingga terdengar oleh semua orang yang hadir di situ, termasuk orang-orang hesi-hesia. Diam-diam Bo Le Kausu mengutuk di dalam hatinya. Ia merasa benar-benar dilucuti oleh pemuda ini. Sebagai seorang pimpinan suku bangsa hesi-hesia yang mengharapkan kedudukan besar, tentu saja ia tidak akan berani menarik kembali kata-kata dan merendahkan diri dan martabat dalam pandangan bangsa hesi-hesia. Akan tetapi di samping ini, ia pun amat membutuhkan bantuan Qiang Liong. Pemuda ini adalah putra pangeran di kerajaan Sung yang sudah terkenal. Kalau ia dapat menarik pemuda ini menjadi sekutu, alangkah akan baiknya, akan memudahkan rencananya menyerbu Sung. Baiklah, aku berjanji sebagai pimpinan hesi-hesia untuk membebaskan dua orang gadis ini setelah kau melepaskan senjata dan menyerah.
Qiang Liong tersenyum lalu memandang sepasang pensilnya. Towako, jangan menyerah. Towako, mari kita berontak, lawan dan adu nyawa dengan mereka. Namun Qiang Liong menggelengkan kepala dan memandang dua orang gadis itu sambil berkata, kalian harus menurut kepadaku. Setelah dibebaskan, lekas turun gunung dan jangan hiraukan aku lagi. Di dalam suara ini terkandung wibawa besar, dan sepasang mata itu menatap dengan begitu pasti sehingga dua orang gadis itu menunduk sambil terisak menangis. Qiang Liong mendongak ke atas, melihat tiang bendera yang amat tinggi berdiri di situ. Bendera pasukan Hesi-Hesia berkibar di puncak tiang. Ia lalu berkata, biarlah sepasang pensilku kusimpan di atas sana. Kedua tangannya bergerak, terdengar suara berdesing nyaring sekali dan dua sinar menyambar ke atas. Ketika semua orang memandang, ternyata dua buah pensil itu telah menancap berjajar di puncak tiang bendera. Semua orang terbelalak memandang penuh keheranan dan kekaguman. Bahkan Boule Kausu dan Siang Mosinni sendiri menjadi kagum. Hahaha, engkau benar seorang muda gagah perkasa, kata Boule Kausu yang kemudian menoleh dan memberi perintah kepada anak buahnya. Bebaskan dua orang nona ini dan jangan halangi mereka turun gunung. Belenggu kedua orang nona ini dilepaskan. Mereka sejenak meragu, memandang ke arah Qiang Liong dengan sepasang mata basah. Akan tetapi Qiang Liong menggerakkan mukanya dan berkata, pergilah, Jiwi Xiaomoy dan berhati-hatilah. Dua orang nona itu sedih sekali. Tadi pun mereka menangis kecewa ketika dipaksa oleh Qiang Liong untuk pergi dan tidak diperbolehkan ikut pemuda itu mencari Han Qi. Sekarang tahulah mereka bahwa pemuda itu ternyata benar ketika menyuruh mereka melarikan diri. Musuh terlampau banyak dan sakti. Baru saja mereka tiba di lereng bukit, mereka itu bertemu dengan Boule Kausu dan Siang Mosinni yang berlari cepat naik ke puncak, sehingga tanpa dapat melakukan perlawanan, berarti mereka telah ditangkap kembali. Dan sekarang karena mereka berdua, Qiang Liong menjadi tawanan tanpa dapat melawan. Tentu saja mereka berduka sekali. Kali ini mereka tidak berani membantah dan sambil menangis mereka pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam hati berjanji akan cepat-cepat mencari adik mendiang kakek mereka yang bertapa di puncak Tailiangsan, minta pertolongannya, kemudian kembali ke tempat ini untuk menolong Qiang Liong dan Han Qi. Kalau terlambat dan dua orang itu sudah terbunuh, mereka akan mengamuk dan mengadu nyawa. Setelah dua orang gadis itu pergi, Boule Kausu berkata, orang muda, Pinceng sudah berjanji membebaskan mereka dan sekarang mereka sudah bebas. Engkau menjadi tawananku. Dan Pinceng juga tidak bermaksud membunuhmu, kalau saja engkau tidak menolak tawaranku. Sebagai seorang tawanan, kau harus dibelenggu dan harap saja kau tidak melawan agar kami tidak perlu membunuhmu sebelum berunding. Qiang Liong bukan seorang bodoh. Kalau sepasang pensilnya masih berada di kedua tangannya sekalipun belum tentu akan dapat membebaskan diri dari dua orang sakti ini bersama 100 orang lebih anak buah mereka yang sudah mengurung tempat itu. Kini sepasang senjata sudah ia simpan di atas tiang bendera, dan ia sudah berjanji pula untuk menyerah. Seorang pendekar harus memegang janjinya dan ia menyerah, kecuali tentu saja kalau ia akan dibunuh, ia akan melawan sedapat mungkin. Maka mendengar ucapan ini ia tersenyum dan menjawab,